Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Agar kamu tidak terlewat setiap episode barunya, jangan lupa untuk follow dan nyalakan loncengnya ya. Selamat mendengarkan. Hai, Chandra Burdes, dan pada podcast kali ini saya mau share tentang gimana caranya meredam emosi kita agar kita tidak melukai orang lain ya. Ini merupakan episode lanjutan dari yang sebelumnya ya. Saya ngebahas tentang gimana cara mengontrol emosi kayak gitu. Dan ini adalah lanjutannya, lebih spesifik kalau dalam konteksnya agar kita tidak melukai hati orang lain karena emosi dalam diri kita. Ya, kita akan bahas di podcast kali ini. Tapi sebelum saya share lebih lanjut, saya mau kasih info bahwa kita akan ada webinar lagi ya. Kita akan ada webinar lagi di tanggal 8 Oktober ya, di hari Minggu 8 Oktober kita akan ada webinar tentang Quarter Life Crisis Guide ya. Di webinar tersebut kamu akan belajar gimana caranya agar kamu bisa mengatasi kegalauan di usia 20-an tahun yang biasa disebut Quarter Life Crisis. Kamu akan ngebahas tentang gimana cara menemukan dan menentukan arah tujuan hidup. Yang kedua, gimana cara mengatasi rasa insecure dalam dirimu. Dan yang ketiga, gimana cara biar kamu bisa jago berelasi dengan orang lain gitu ya. Kamu bisa pelajari secara gratis di webinar tersebut. Kamu bisa masuk ke selfdev.id/webinar ya. selfdev.id/webinar. Kamu bisa daftar secara gratis dari sekarang. Pendaftarannya sudah dibuka ya. Kamu silakan daftar sebelum kehabisan karena slotnya terbatas. Silakan masuk ke selfdev.id/webinar atau kamu bisa klik link yang ada di deskripsi. Oke? Nah, sekarang kita mari bahas ya, gimana caranya agar kita bisa meredam emosi kita sehingga kita tidak melukai hati orang lain atau akhirnya menyebabkan masalah karena emosi kita berdampak kepada orang lain. Dan pertanyaan tersebut juga selaras dengan salah satu pertanyaan yang masuk di komen atau reply di episode dari Tutik ya. Tutik nanya, "Permisi, mau izin bertanya, gimana caranya mengontrol emosi agar semua perlakuan dan perkataan yang terjadi saat kita emosi tidak membuat kita menyesal di kemudian hari?" Ya, jadi selaras dengan pertanyaannya Tutik, jadi ini akan saya bahas dan bisa menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Ya, jadi dengerin baik-baik dan silakan dipraktekkan ya. Dan seperti yang saya sudah share di podcast sebelumnya, di episode sebelumnya ya. Jadi emosi itu sangat penting ya. Ini saya flashback sekilas karena gini. Emosi itu akan mempengaruhi tindakan kita dan tindakan kita akan mempengaruhi hasil yang kita punya, hasil yang kita rasakan. Maka dari itu, untuk kita bisa mendapatkan hasil atau memiliki nasib yang baik dalam hidup, kita perlu bisa mengendalikan emosi kita. Ya, saya bahas tentang cara mengendalikan emosinya ada di episode sebelumnya. Kalau kamu belum dengerin, kamu bisa dengerin dulu ya episode sebelumnya. Nah, sekarang saya mau ngebahas gimana ketika kita berhadapan dengan orang lain. Kita lagi emosi dan ada orang lain di situ. Dan seringkali emosi ini menjadi penyebab masalah yang jauh lebih besar. Akhirnya rusuh, akhirnya ricuh gitu karena emosi. Ya, seperti misalnya ketika waktu dulu saya masih ingat banget ketika SMP ledek-ledekan kayak gitu ya. Kalau nggak salah lagi ngeledek-ngeledek nama orang tua gitu deh. Ledek-ledekan kayak gitu sampai suatu saat saya diledek juga tuh, disebutin tuh nama bapak saya. Dan saya nggak terima karena bapak saya udah almarhum gitu kan. Udah almarhum diledekin lagi. Waduh, saya udah nggak terima, akhirnya saya berantem di situ. Saya pukul gitu, dia juga mukul saya gitu. Jadi berantem dan akhirnya hubungannya jadi nggak baik sama teman saya. Itu mungkin dulu ketika SMP. Dan ketika kuliah gitu pun kalau dari sisi saya lebih bisa mengendalikan emosi saya. Tetapi saya juga melihat contoh-contoh di luar sana dari teman-teman saya ataupun misalnya dari Instagram, dari kanal-kanal berita gitu ya. Dia ada banyak gitu ya pertengkaran, perselisihan yang tercipta karena seseorang kurang mampu mengendalikan emosinya dia.
Jadi emosinya meledak, akhirnya mungkin ada perkataan ataupun perbuatan yang melukai orang lain, akhirnya berantem. Ya. Nah, konflik itu bisa diatasi jika kita bisa mengendalikan emosi kita dengan baik, ya. Maka dari itu, tentang intelektual itu kan ada yang namanya IQ, ya, intelektual atau intelligent quotient atau kecerdasan kita. Tapi selain itu ada juga yang namanya EQ. EQ adalah emotional quotient, yaitu adalah kecerdasan emosi. Ya, IQ aja nggak cukup nih untuk kita bisa berhasil dalam hidup. Tapi kita juga perlu satu yang namanya EQ, emotional quotient, atau kecerdasan emosional. Ya, ada 2 cara untuk mengendalikan emosinya. Kamu bisa cek di episode sebelumnya. Nah, sekarang saya mau ngebahas dalam konteks gimana kalau misalnya kita lagi emosi, terus saat itu ada orang lain. Nah, gimana caranya agar kita tidak melukai hati orang lain, ya, dan kita bisa lebih menenangkan diri sehingga tidak tercipta hal-hal yang tidak diinginkan, entah dari perkataan atau perbuatan, ya. Jadi, salah satu yang saya terapkan dari dulu sampai sekarang ya, ketika saya udah mulai tahu ilmu ini, ketika SMA, ketika kuliah, saya terapin sampai sekarang, dan ini sangat-sangat works, ya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah gini, ketika kamu emosi, atau kamu terpancing emosi, terpancing amarah kepada orang lain, jangan mengambil satu tindakan ataupun kata-kata ataupun keputusan ketika kamu lagi emosi. Ya, karena ketika kamu lagi emosi, apa yang kamu lakukan itu berdasarkan emosi, bukan berdasarkan logika. Ya, karena kalau kamu lagi emosi bisa jadi kamu mengucapkan kata-kata kotor, kamu melakukan hal-hal yang kurang baik sehingga bisa berpotensi misalnya kamu lagi kuliah, dikeluarin nih dari perkuliahan. Bisa jadi seperti itu gitu. Ya. Kita kan nggak mau juga seperti itu. Ada masalah akhirnya di perkuliahan kita ataupun di pekerjaan kita. Maka dari itu, ketika kamu lagi emosi, jangan langsung ambil keputusan, jangan langsung ambil tindakan ataupun kata-kata sesuatu yang muncul dari rasa emosimu, tapi kamu harus memberikan satu yang namanya jeda. Ya, memberikan jeda pada emosimu. Ketika kamu marah, kamu tenang dulu, jangan ambil keputusan apa-apa, jangan bertindak apa-apa, jangan berkata apa-apa. Tenangkan diri, kalau bisa kamu mengambil jarak dari situasi tersebut, misalnya keluar ruangan dulu, gitu juga nggak masalah, untuk kamu bisa menenangkan diri dan baru kamu berbicara ketika kepalamu udah lebih dingin. Ya, itu yang works di berbagai macam konteks kehidupan saya. Mungkin kalau nggak pakai teknik itu, di berbagai macam konteks yang membuat saya emosi, saya udah mengucapkan kata-kata yang kasar dan kotor mungkin gitu. Tapi saya diselamatkan dengan teknik ini. Di perkuliahan pun juga pernah ketika lagi berdebat sama orang yang sebenarnya awal berdebatannya itu adalah terkait mata kuliah. Tiba-tiba lebih melebar ke ranah personal, ke ranah fisik, dan lain-lainnya gitu. Sampai akhirnya itu sudah memanas dan mungkin udah bisa jadi berantem habis itu, tapi saya memutuskan untuk memberikan jeda dan tidak meladeninya lagi. Dan itu menyelamatkan saya di perkuliahan saya waktu itu. Karena kalau saya nggak bisa nahan, tidak memberikan jeda, mungkin akhirnya amit-amit waktu itu bisa dikeluarin atau mungkin beasiswa saya bisa dicabut. Wah, kan jadi sayang banget gitu ya. Jadi next time kamu berada dalam kondisi yang mungkin membuat kamu emosi dan tidak tahan untuk mengungkapkan rasa kesalmu, berikan jeda, jangan langsung merespon, tenangkan diri, baru kamu bisa menyampaikan apa yang kamu rasakan, memberikan feedback kepada orang tersebut, terutama ketika kepala dingin. Oke? Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasberdes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast,
gimana cara upload podcast di Anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning because life never stop teaching.